Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan honorer dan P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan honorer dan P3K ini. Informasi atau beritanya disampaikan oleh Menteri Pan-RB Ibu Rini Widiantini gitu ya. Ibu Rini menyampaikan terkait dengan solusi bagi teman-teman honorer atau tenaga non ASN yang di tahun 2024 ini belum bisa terangkat menjadi P3K. Jadi dari berita yang disampaikan, menurut saya Ibu Rini juga masih bingung gitu ya, apakah benar akan diterapkan P3K paruh waktu atau tidak. Karena tentunya hal ini tergantung masing-masing instansi gitu ya, terutama instansi daerah yang apakah anggarannya masih cukup untuk menggaji para P3K atau tidak. Dan Ibu Rini Widiantini juga sempat menyampaikan bahwa ke depan jika tetap masih ada honorer atau tenaga non ASN yang bekerja di instansi pemerintah, akan kembali dibuka seleksi P3K, yaitu melalui jalur umum. Tetapi yang jelas harapan dari Ibu Rini ini dengan dibukanya seleksi P3K 2 periode atau 2 tahap, seleksi ini bisa setidaknya mengurangi tenaga honorer atau tenaga non ASN yang ada di instansi pemerintah. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan Menteri Pan-RB gitu ya, yang mengungkap nasib honorer yang tidak lulus seleksi P3K di tahun 2024 ini. Diberitakan oleh Detik Finance. Kita coba bacakan ya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki target besar untuk menyelesaikan penataan terhadap tenaga non-aparatur sipil negara alias honorer hingga bulan Desember 2024. Salah satu strategi utamanya ialah melalui pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Lalu, bagaimana nasib honorer yang tidak lulus dari seleksi? Menteri Pan-RB Rini Widiantini mengatakan pihaknya akan berupaya agar penataan tenaga honorer rampung sepenuhnya melalui seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2. Setidaknya total ada 1,7 juta tenaga non-ASN berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Mestinya mereka lulus semua ya, karena kan mereka sudah masuk daftar, masuk dalam data. Kata Rini ditemui di kantor Lembaga Administrasi Negara atau LAN, Jakarta Pusat, Senin 2 Desember 2024. Namun demikian, ada satu persoalan yang dikhawatirkan Rini. Menurutnya, jumlah usulan formasi dari pemerintah daerah kurang dari 1,7 tersebut sehingga pihaknya saat ini harus menyiapkan strategi lanjutan. Jadi kita coba lagi cari cara, misalnya dia akan masukkan ke P3K paruh waktu atau seperti apa. Saya punya komitmen untuk selesaikan Desember tentunya. Masalahnya kan dari daerahnya nggak mengusulkan sesuai dengan tempat yang kita sediakan. Jadi kita nggak bisa memaksakan juga, nggak bisa ngarang dalam formasi apa mereka, ujarnya. Rini menambahkan, jumlah 1,7 juta honorer itu juga telah mengalami penyesuaian, di mana ditemukan di dalam terdapat data honorer yang telah menemukan pekerjaan baru hingga meninggal dunia. Apabila ke depan masih terdapat honorer di luar data tersebut, maka akan dibuka kembali seleksi P3K jalur umum. 1,7 juta kan yang terdata di BKN. Saya kalau yang nanti di luar data BKN tentunya kalau memang kita akan buka P3K ya jalur umum jadinya, kata dia. Sementara itu, PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan saat ini seleksi P3K sedang berlangsung. Seleksi P3K akan berlangsung 2 kali, di mana seleksi tahap 2 akan dilakukan mulai awal tahun 2025. P3K baru sekali, nanti ada satu lagi, tanggalnya belum tahu, di 2025 rencananya, kata Haryomo ditemui di lokasi yang sama. Sebagai informasi, pendaftaran seleksi P3K tahun anggaran 2024 terbagi ke dalam 2 periode. Antara lain periode 1 yang dimulai pada 1 Oktober 2024
Sedangkan periode 2 mulainya direncanakan dimulai 17 November 2024. Pada seleksi kali ini setidaknya telah ditetapkan kebutuhan formasi sebanyak 1.031.554. Pemerintah akan memprioritaskan formasi untuk tenaga pendidikan, kesehatan, serta tenaga teknis lainnya di instansi pusat dan daerah. Pemerintah juga menetapkan sejumlah posisi bagi lulusan prioritas hingga tenaga non-ASN atau honorer. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan nasib dari tenaga honorer yang tidak lolos seleksi di tahun 2024 ini. Jadi memang sudah dibuat aturan gitu ya, keputusan Menteri Pan-RB yang menyebutkan bahwa bisa dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Walaupun sampai dengan saat ini regulasinya belum jelas gitu ya secara rincinya. Tetapi apakah nantinya akan kembali dibuka seleksi P3K melalui jalur umum? Jadi kita tunggu saja ya. Semoga hal ini bisa direalisasikan untuk benar-benar mengatasi permasalahan honorer atau tenaga non-ASN. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.